Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara terkasih, tema kita hari ini adalah iman dan perbuatan harus seiring sejalan. Keberanian untuk bertindak karena keyakinan yang penuh nyata dalam diri kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Mereka berdua percaya bahwa Yesus punya kuasa untuk memberikan kesembuhan dan keselamatan bagi hidup mereka. Karena keyakinan itu, kepala rumah ibadat berani mencari dan meminta Yesus untuk membangkitkan anaknya. Begitu pula dengan perempuan yang sakit pendarahan. Ia percaya bahwa dengan memegang saja jubah Yesus, ia pasti sembuh. Ia tidak berhenti pada keyakinannya itu, tapi berani bergerak mendekati Yesus, menerobos kerumunan orang, dan berhasil memegang jubah Yesus. Keberanian kepala rumah ibadat dan perempuan ini memberikan hasil yang luar biasa, yakni anaknya hidup kembali dan sembuh dari sakit pendarahan. Iman dan perbuatan dalam hidup harus seiring dan sejalan. Keduanya saling melengkapi, bukan meniadakan. Hidup menjadi bermakna karena iman dan perbuatan. Hidup itu sungguh berharga, baik hidup pribadi maupun hidup orang lain. Meninggalnya anak perempuan membuat ayah itu sangat terpukul. Menderita sakit pendarahan selama 12 tahun membuat wanita itu terpuruk. Ayah itu membuat gerakan iman menyembah Yesus dan mengungkapkan intensinya. "Datang dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Wanita itu juga membuat gerakan iman, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dengan intensi dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Iman dan perbuatan mereka diungkapkan secara harmonis. Mereka masing-masing berbuat sesuatu yang bermakna demi hidup orang yang dicintai dan demi hidupnya sendiri. Iman bisa diungkapkan, bisa pula dibatinkan. Inisiatif iman berdampingan dengan usaha nyata secara selaras. Saudara terkasih, pengalaman sakit adalah satu dari banyak pengalaman hidup yang akan menghantar manusia pada sebuah perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Di tepian kehidupan manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa dan tidak dapat memulihkan keadaan hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia membutuhkan Tuhan, akan tetapi seharusnya perjumpaan manusia dengan Tuhan tidak berhenti hanya karena manusia ingin disembuhkan. Kesembuhan adalah salah satu cara Tuhan menarik manusia untuk dekat dengannya. Di atas semua itu,
Tuhan rindu agar manusia dipulihkan, mengalami sukacita dalam hidup sehari-hari, dan menyadari bahwa mereka dikasihi. Kiranya kita semua dipulihkan oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.